Bapak, itu kan basicnya semuanya petani nih, teman-teman dari Rahayu 4, kelompok tani Rahayu 4. Nah, untuk membangun wisata ini, Bapak menggait ada kelompok lain untuk pengelolaan agrowisatanya. Untuk pengelolaannya agrowisatanya kami menggandeng anak-anak Karang Taruna. Mungkin anak-anak Karang Taruna yang sementara ada di kafe itu Mbak Nur Anissa yang mengelola kafe, juga menangani orang-orang yang ingin edukasi wisata di tempat kami ini. Ini tadi ada ya, kelihatannya ada Pak itu. Pak Guntur, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Guntur. Iya, Pak Ngadianto, ada gambar-gambar tadi yang disebutkan nggak Pak Ngadianto? Ada. Coba ada. Nanti biar dikirimi nanti. Iya, bisa ditayangkan. Bisa. Nadia, tolong ditayangkan. Nanti bisa ditayangkan. Tapi Pak Ngadianto, kebetulan ada Pak di kita. Ada. Nah, ini bisa dijelaskan. Nah, ini pemandangannya. Nah, itu dari ketinggian sekitar 1000 yang ada di lereng Gunung Kelir itu. Negeri di atas awan ini Pak, itu awan negeri semua di atasan. Mungkin julukan anak-anak muda gitu, ini negeri di atas awan. Di atas awan ya. Iya. Next. Nah, itu ini apa Pak? Kita lagi edukasi petik kopi. Next. Nah, itu Pak, view yang mungkin di tengah kebun kopi. View alam yang ada di tengah kebun kopi itu tempat untuk selfie itu, Mbak. Mobilnya ini Pak dipakai? Mobilnya apa? Ini untuk jelajah hutan kopi. Oh, untuk jelajah hutan kopi. Oh, jadi bisa. Ada berapa mobil Pak untuk jelajah hutan kopi ini? Sementara baru 1 itu, Bu. Isi berapa itu? Berarti itu disewakan kalau misalnya satu ini paket-paket keluarga, ya, Pak? Satu keluarga bisa anak 1, 4, isi 4 orang itu. Setir sendiri, kita nyetir sendiri atau ada yang nyetirin? Ada supirnya? Ada yang kalau mau nyetir sendiri bisa, mau yang pakai driver juga bisa. Keren. Jalan di kebun kopinya sendiri pastinya berbatu ya Pak ya? Ya, di berbatuan, dikasih batu itu biar nggak licin. Makanya mobilnya seperti ini ya. Oke, next. Off-road itu Mbak. Kalau Sabtu Minggu berapa banyak pengunjung Pak ya? Kalau lihat view-nya bagus ini. Saat ini memang kami baru mulai itu Pak. Mungkin belum banyak kami tawarkan karena kami baru progres itu, dan itu mungkin untuk awal tahun ini baru kita canangkan untuk jelajah hutan kopinya. Dan ini adalah kebun kopi yang ada. Oh, siap. Nah, siap kita kunjungan Pak Ismi. Siap. Agendakan secepatnya. Terus ini kebun yang ada di depan kafe kami ini. Ini dibuat spot-spot untuk foto juga ya Pak ya? Ya, ada spot foto, ada tempat pertemuan atau tempat edukasi, ada parkir, ada fasilitas lainnya di sini. Next. Nadia, next. Oh, nah, ini anak-anak lagi melatih membuat bibit kopi. Lagi edukasi di Pompitan. Ini setiap hari ada untuk atau pemesanan sebelumnya Pak? Kalau misalnya ini paket-paket kan ya?
Iya, Paket-paket wisata ya? Itu kita mungkin pemesanan dulu itu, baru kita kondisikan mau berapa materi yang mau dipelajari. Oke, lanjut. Oh, ini pada saat panen. Pemetikan. Pemetikan, ya. Petik langsung sekalian kita sortir, yang hijau kita pisahkan. Oh, tapi ini tidak terlibat, ini bukan pengunjung ya? Mungkin pengunjung bisa kita ke situ pengunjung. Oke, coba lihat lagi, Nat, foto lainnya. Nah, ini apa, Pak? Ini alat kita proses pasca panen. Ini pemecah kulit kopi atau pengupas kulit kopi. Ini rombongan dari mana ini? Ini rombongan dari BCA ini. Ini pada saat setelah dapat bantuan dari BCA, dapat pendampingan dari BCA. Iya itu Mbak. Coba, tadi katanya dari BCA juga akan hadir. Sudah ada belum ya Ibu Nevi? Oke. Tadi Bu Nevi saya kontak pengen hadir, tahu ada acara ini. Kemudian lanjut. Hadir. Oh, sudah hadir ya Bu Nevi? Bu Nevi, selamat pagi Bu Nevi. Saya Ila di sini Bu Nevi. Ada Pak Guntur juga. Salam Bu Nevi. Mungkin bisa sharing Bu, bagaimana ini tiba-tiba BCA tertarik ke sana ini? Iya, Bu Nevi, silakan Bu Nevi. Selamat pagi Bu Ila, Pak Guntur, Pak Ngadianto, dan Bapak Ibu peserta. Juga. Terus share dulu, Nat. Ya, mohon maaf saya tidak bisa tampil nih Bu Ila. Jadi hanya suara saja. Ya, Dusun Kopi Sirap memang menjadi salah satu desa binaan dari Bakti BCA. Bakti BCA adalah payung dari kegiatan CSR BCA. Jadi kami bergerak dari CSR-nya. Di mana kami juga memiliki desa-desa yang lain. Kami memiliki 12 desa binaan di bawah Bakti BCA. Nah, Dusun Kopi Sirap ini memang sudah kami dampingi. Dampinginya ini tidak memberikan semua infrastruktur ya Pak Ngadianto ya. Jadi lebih banyak untuk pendampingan yang dilakukan oleh BCA adalah untuk pengembangan sumber daya manusianya. Jadi walaupun di masa pandemi ini tetap kami melakukan pendampingan, dan pendampingan itu dilakukan secara online, yaitu dengan melakukan webinar-webinar. Karena dengan harapan ya walaupun masa pandemi ini kan kunjungan juga mulai menurun gitu ya Pak Ngadianto. Ya kita juga, ayo kita bebenah yuk di sini kesempatan, kayak kita kembangkan lagi kemampuan dari sisi SDM-nya. Jadi kita tidak berarti kita langsung dari CSR itu ini kasih uang untuk membangun ini, membangun itu, membangun ini, membangun itu. Bukan seperti itu nggih Pak Ngadianto nggih. Ya, tapi kami lebih banyak pengembangan sumber daya manusianya. Jadi kami melakukan pelatihan mengenai digital marketing. Oh iya, Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu berkenan hadir di Dusun Kopi Sirap dan ingin mengetahui harga paketnya, lalu paket apa saja yang dijual, itu untuk Dusun Kopi Sirap pun sudah bergabung di marketplace, salah satunya adalah di blibli.com. Jadi Bapak Ibu, karena memang salah satu harus mengikuti tren ya Pak, karena sekarang kan trennya digitalisasi, jadi mau tidak mau nih, jadi kita pun akan kejar di Dusun Kopi Sirap, ayo websitenya diaktifkan, supaya nanti pada saat orang pengen tahu Dusun Kopi Sirap seperti apa, tuh ada di sana semua penjelasannya, mengenai keterangan Dusun Kopi Sirap, mengenai produknya, mengenai kemasannya seperti apa gitu. Jadi monggo kalau Bapak Ibu berkenan bisa ngintip dulu di blibli.com juga ada, atau kami sendiri juga punya showcase, tapi kalau dari BCA hanya showcase di Bangga Lokal BCA, Dusun Kopi Sirap juga ada di sana. Jadi Dusun Kopi Sirap ini bukan hanya kopinya saja, memang 95% kopi, tapi juga ada produk-produk yang lainnya seperti parfum kopi dan sebagainya. Dan silahkan, pemandangannya sangat-sangat bagus, sangat-sangat menarik, hawanya juga sejuk. Monggo Bapak Ibu hadir ke sana dan menikmati hidangan-hidangan yang disediakan di kedai Dusun Kopi Sirap.
Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Iya, boleh diceritakan sedikit Mbak Nevi, pelatihan-pelatihan selain pelatihan digital, kemudian apa lagi ini dalam pengembangan SDM-nya Mbak? Karena kan tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pengembangan SDM ya, pendampingannya. Iya, kita lakukan itu karena sekarang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sekarang karena kita sistemnya modelnya sudah semuanya digital, jadi kita digitalisasi dan kita buat series. Tahun lalu itu kita buatkan series untuk digitalisasi itu sampai kalau nggak salah 7 kali itu dilakukan setiap hari Sabtu. Selain itu kita juga mendorong salah satunya itu masuk ke marketplace, yaitu tadi ke blibli.com, dan bersama dengan blibli.com kami melakukan juga pelatihan-pelatihan seperti bagaimana foto produk yang baik untuk bisa ditampilkan di marketplace-nya, untuk showcase-nya, lalu bagaimana cara promosinya, bahkan untuk digitalisasi itu kita sampai ke website atau IG. Jadi bagaimana sih cara menampilkan cerita di website untuk lebih menarik, bagaimana narasinya, bagaimana bahasanya, berapa jumlah kata-kata yang ditampilkan. Itu seperti itu untuk digitalisasi. Selain itu, kita juga ada untuk pengembangan sumber daya manusianya. Dengan pandemi bukan berarti semuanya itu berakhir. Ini kita akan bangkit lagi dan harapannya sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu, kita sudah ketahui sudah mulai dibuka lagi, sedikit demi sedikit juga sudah mulai ada kunjungan lagi di Dusun Kopi Sirap. Sedih sih Bapak Ibu, kita lihat juga desa-desa binaan kita pada saat pandemi itu benar-benar boleh dikatakan ada yang mati suri bahkan. Jadi orangnya itu yang tadinya rame, akhirnya pengurusnya itu atau pengelolanya kocar-kacir. Kembali ke pekerjaan semula, ada yang bertani atau bahkan mencari ke pekerjaan yang lainnya. Nah, kita juga harapannya, yuk kita kembangkan desa kita, kita semangat lagi, kita memberikan semangat lagi kepada teman-teman di desa binaan supaya lebih semangat lagi bahwa ini bukan dari akhir dari segalanya, tapi ayo kita mulai menyusun rencana bagaimana, lalu promosi apa yang kita lakukan lagi supaya kita lebih dikenal banyak orang. Begitu, iya, Bu. Iya, terus ini kenapa memilih bagaimana ketika menentukan kopi Dusun Sirap ini menjadi salah satu binaan dari CSA Bakti BCA? Untuk menjadi binaan Bakti BCA itu memang ada kriterianya, Ibu. Jadi ada beberapanya, Pak. Apa yang pasti kita analisa ya, Bu, analisa SWOT. Kita akan lihat di situ. Selain itu juga ada persyaratannya bahwa desa tersebut berjarak tidak jauh dari BCA. Nah, untuk sejarahnya bagaimana kopi sirap, jujur karena saya juga waktu itu belum bergabung, jadi belum begitu jelas ya Bu. Yang pasti BCA melihat bahwa ini memiliki potensi ke depan, gitu Bu. Jadi ini masih bisa dikembangkan lagi, masih kita bisa masih kita buat untuk bahwa ini bukan hanya sekedar kopi loh. Kita bisa dari kopi ini juga kita bisa syukur-syukur kita bisa ekspor seperti yang tadi Pak Ngadianto juga sampaikan, bekerja sama dengan beberapa eksportir ini dari Dusun Kopi Sirap sendiri, dan kita juga berusaha Ibu supaya kopi kita juga bisa terkenal di kalau bisa makan ke luar ya Bu ya. Itu harapan kami. Gitu Bu. Ya, terima kasih sekali nih Mbak Nevi sharingnya. Mudah-mudahan BCA terus ya bisa mendukung dunia pertanian dengan kegiatan bakti BCA-nya. Banyak petani tentunya selain dari Pak Ngadianto dan teman-teman, mungkin ada di Aceh, di Papua, di mana yang butuh support dari swasta seperti BCA ini. Terima kasih sekali Mbak Nevi. Baik, terima kasih. Iya, nanti kapan-kapan kita ngobrol, Mbak Nevi. Boleh. Siapa tahu kita masih bisa berkolaborasi ya, Bu. Iya, betul. Banyak sekali juga petani di bawah Intani ya, di bawah pendampingan Intani bisa kita kerjasamakan, bisa kita kolaborasikan. Iya, dan siapa tahu kita bisa lebih mengembangkan UMKM ya, Bu ya, untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. Betul sekali. Iya, setuju baik. banget. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Nevi. Selamat pagi. Pagi. Iya. Ini saya lihat ada ada ini nih dari PTPN nih dari Medan, Pak Atas Wijayanto. Ada yang mau ditanyakan mungkin Pak Atas, silakan. Masih di mute itu. Masih di mute, Mas.
Baik, terima kasih Mbak Ila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ngadianto, Mas Guntur yang masih ikut juga bersama pada pagi hari ini. Gembira sekali pada hari ini bisa ketemu lagi. Luar biasa tadi disampaikan Mas Ngadianto tadi, membentuk kelompok tani di kebun kopi. Saya yakin ini pasti view-nya cantik sekali nih di kebun kopi, karena pasti daerah tinggi. Jadi ada juga namanya di PTP 9 itu ada kopi Banaran. Apa jauh dari situ ya Pak Ngadianto? Mana Pak Ngadianto? Pak Ngadianto? Pak Ngadianto? Dekat Pak, atas, dekat. Oh, dekat. Siap. Jadi mungkin nanti bisa dikembangkan ini, Mas Gantianto. Mungkin dengan binaan Bu Nevi tadi dari BCA, kita kekurangan wisata. Jadi kalau di Banaran sana dan nanti dibentuk kalau sudah luas ini berkelompok dengan tetangga-tetangga sebelah, membentuk suatu hutan kopi. Kemudian jalan dibetuli, tadi sudah ada jeep satu, mungkin nanti bisa dikembangkan menjadi wisata ini untuk anak-anak muda milenialnya supaya tertarik ke sana. Pakai ATV itu Pak Ngadianto ya kan? Siap. Bisa adventure semua ke sana anak-anak muda kita. Ini pengalaman di Banaran tuh, kami itu yang paling habis duluan sewaannya. Oh iya. Nggak pernah libur itu. Jadi pengembangan ini ke masyarakat saya rasa sangat bagus sekali untuk dikembangkan. Selain kopi merupakan rempah kita yang kemarin dicanangkan untuk mengembalikan kejayaan rempah kita, yang kemarin Pak Wapres pun sampai ke Danau Toba untuk membuka pamerannya. Mudah-mudahan kejayaan ini UKM kita, petani yang sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda. Terus terang Mbak Ila, kemarin kami pulang ke Malang mencari asisten untuk perkebunan, susah Mbak Ila. nggak ada yang cowok, jadi cewek semua, jadi agak susah kalau untuk asisten kebun kan harus cowok gitu. Iya betul. Jadi Pak di wilayah Pak Ngadianto di perkebunan PTPN 4 itu sawit atau karet ya? Ada sawit, ada karet ya? Kalau di Banaran itu kopi, Mbak. Enggak, kalau yang di Sumatera Utara? Sumatera Utara ada teh, ada sawit. Oh, ada agrowisata juga enggak yang dikembangkan, Pak? Apanya? Ada wisata agro juga yang dikembangkan tidak di sana? Ya, ini kami juga mau merintis, masih mengundang Pak Heha kemarin yang dari Jogja untuk merintis mengembangkan wisata di kebun teh yang selama ini belum tergali. Mudah-mudahan nanti bisa bagus. Iya. Itu Mbak. Iya, terima kasih. Kami membina UKM banyak di sini Mbak. Ada petani petani porang, ada peternak gabus. Jadi ownernya ada di sini Mbak, itu Pak Sutrisno itu. Nanti mungkin bisa dikasih kasih kesempatan juga itu. Peternak gabus yang dibuat obat albumin Fitbumin katanya. Oke, gitu. nanti kita akan kasih ruang. Terima kasih. Selamat Pak Ngadianto, semangat terus. Salam dari Medan. Kapan-kapan saya ke Semarang nanti mampir. Oh, siap tak tunggu. Oke. Ya, Mbak Ila, makasih Mbak Ila. Ya, terima kasih Pak. Kita di sini memperkenalkan anak-anak ini mengenal lebih dekat lagi tentang jenis-jenis kopi. Ini ada edukasi budaya juga ya. 2013 dengan hadiah 25 juta, lalu dibangun satu bangunan untuk ngopi, untuk kumpul.